Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Amelia, biasa dipanggil A. Saya dari kelas C, Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi, NIM 4524091-249. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan santun. Yang pertama itu patuh pada aturan sosial. Menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial berarti menghargai dan mengikuti norma serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat. Berikut beberapa cara untuk menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial. Yang pertama itu menghormati orang lain. Selalu bersikap sopan kepada dosen, staf kampus, dan teman-teman. Menjaga etika komunikasi dan perilaku baik menunjukkan penghargaan terhadap orang lain. Yang kedua itu mengikuti aturan kampus. Setiap kampus memiliki aturan yang berbeda-beda seperti ketepatan waktu, kode etik berpakaian, dan tata tertib kelas. Mematuhi aturan ini adalah bagian dari tanggung jawab sebagai mahasiswa. Yang ketiga itu berpartisipasi dengan bertanggung jawab. Saat mengikuti kegiatan kampus atau organisasi, patuhi aturan yang telah ditetapkan oleh panitia atau pengurus. Itu membantu menjaga keberaturan dan kelancaran acara. Yang keempat itu menjaga etika di media sosial. Media sosial juga menjadi bagian dari ruang sosial. Hindari memposting hal-hal yang dapat menyinggung atau melanggar privasi orang lain. Dan patuhi etika komunikasi di dunia digital. Yang kelima itu bersikap jujur dan integrasi. Dalam kegiatan akademik seperti ujian dan tugas, selalu jujur dan tidak menyontek. Hal ini menunjukkan integritas pribadi dan menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Yang keenam itu menghargai perbedaan. Kampus adalah tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai latar belakang. Menghargai perbedaan pendapat, budaya, dan agama akan membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Dengan menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, kita pasti akan dihargai, tetapi juga membantu membangun lingkungan kampus yang positif dan nyaman bagi semua orang. Yang kedua itu sadar diri. Menjadi mahasiswa yang sadar diri berarti memiliki pemahaman yang baik tentang diri sendiri, kekuatan, kelemahan, tujuan, dan peran dalam lingkungan kampus serta masyarakat. Berikut beberapa cara untuk menjadi mahasiswa yang sadar diri. Yang pertama itu refleksi. Luangkan waktu untuk mengevaluasi diri secara berkala, baik dalam akademik maupun kehidupan sosial. Pikirkan apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua itu mengaku kelebihan dan kelemahan. Sadar diri berarti memahami kemampuan dan batasan diri. Jika merasa kesulitan dalam satu mata kuliah atau kegiatan, jangan ragu untuk mencari bantuan atau belajar lebih keras. Yang ketiga itu menetapkan tujuan dan yang realistis. Mahasiswa yang sadar diri memiliki tujuan yang jelas dalam studi dan kehidupannya. Tetapi tujuan yang realistis baik jangka pendek maupun jangka panjang, lalu usahakan mencapainya dengan konsisten. Yang keempat itu mengelola waktu dengan baik. Sadar diri juga berarti paham bagaimana mengatur waktu. Seimbangkan antara waktu untuk belajar, organisasi, dan kegiatan sosial agar tidak merasa kewalahan dan kehilangan fokus. Yang kelima itu mengambil tanggung jawab. Mahasiswa yang sadar diri bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka. Jika terjadi kesalahan, mereka tidak akan mencari kambing hitam, melainkan belajar dari pengalaman itu untuk menjadi lebih baik. Yang keenam itu mendengarkan masukan. Terbuka terhadap kritik dan masukan dari orang lain, baik dari teman, dosen, ataupun keluarga. Itu membantu memperbaiki diri dan membangun kesadaran yang lebih baik tentang dampak tindakan kita kepada orang lain. Ketujuh itu mengelola emosi. Menjadi sadar diri ini berarti mampu mengenali dan mengendalikan emosi. Mahasiswa yang sadar diri bisa mengendalikan relasi mereka dalam situasi sulit dan tidak mudah terbawa suasana. Dengan sadar diri, mahasiswa akan mampu membuat keputusan yang lebih bijaksana, mencapai potensinya, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ini juga akan berdampak positif bagi lingkungan kampus, karena mahasiswa yang sadar diri cenderung mendukung suasana yang harmonis dan produktif. Yang ketiga itu demokratis.
Menjadi mahasiswa yang demokratis berarti mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan kampus dan interaksi sehari-hari, seperti menghargai perbedaan pendapat, keterbukaan, dan keadilan. Berikut adalah cara-cara untuk menjadi mahasiswa yang demokratis. Yang pertama itu menghargai perbedaan pendapat. Mahasiswa yang demokratis terbuka terhadap berbagai sudut pandang, baik dalam diskusi kelas maupun kegiatan sosial organisasi. Mereka mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat orang lain tanpa langsung menolaknya. Yang kedua itu berpartisipasi aktif dalam mengambil keputusan. Mahasiswa demokratis terlibat dalam proses pengembalian keputusan di organisasi atau kelompok. Mereka menyampaikan pendapat dengan jujur dan terbuka untuk memastikan keputusan yang diambil mencerminkan suara seluruh anggota. Yang ketiga itu mengutamakan musyawarah dan mufakat. Ketika menjadi perbedaan pandangan, mahasiswa yang demokratis lebih memilih musyawarah sebagai penyelesaian masalah. Mereka menghargai proses ini demi mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak. Yang keempat itu mempertahankan hak dan kewajiban. Mahasiswa demokratis menghargai bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka memperjuangkan bahwa haknya tanpa mengabaikan hak orang lain dan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. 5. Menolak diskriminasi dan mempromosi inklusivitas. Mereka mendukung lingkungan yang adil dan menolak segala bentuk diskriminasi, baik berdasarkan latar belakang, agama, atau pandangan politik. Mahasiswa demokratis berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif. Yang keenam itu mengedepankan keterbukaan dan transparansi. Mahasiswa demokratis jujur dalam berkomunikasi dan terbuka terhadap masukan. Mereka menghindari manipulasi informasi demi keuntungan pribadi dan lebih mengutamakan transparansi. Yang ketujuh itu menghormati keputusan mayoritas, tetapi melindungi hak minoritas. Mahasiswa demokratis menerima keputusan berdasarkan suara mayoritas, namun tetap menghormati hak-hak mayoritas. Mereka berusaha mengakomodasi kebutuhan semua pihak, terutama yang berada dalam kelompok minoritas. 8. Menyalurkan aspirasi secara tertib. Mahasiswa demokratis berani menyuarakan pendapat atau ketidakpuasan dengan cara yang tertib dan sesuai aturan. Mereka bisa menyampaikan aspirasi melalui diskusi, forum, atau dialog tanpa tindakan anarkis. Dengan menjalankan nilai-nilai demokrasi, mahasiswa dapat membantu menciptakan lingkungan kampus yang lebih adil dan terbuka, di mana setiap orang merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka. Hal ini juga dapat mengasah kedewasaan dalam berpikir, berinteraksi, dan berorganisasi. Yang keempat adalah santun. Menjadi mahasiswa yang santun berarti menjaga sikap dan perilaku yang baik, sopan, serta menghargai orang lain dalam setiap interaksi di lingkungan kampus. Berikut adalah beberapa cara untuk menjadi mahasiswa yang santun. Yang pertama itu menghormati dosen dan staf kampus. Bersikap hormat saat berbicara dengan dosen atau staf kampus, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Tunjukkan rasa hormat dengan cara menyapa, mendengarkan dengan baik, dan mengucapkan terima kasih. Yang kedua itu berbicara dengan sopan. Gunakan bahasa yang baik dan sopan ketika berbicara dengan siapapun, termasuk teman sebaya. Hindari bahasa kasar atau menyinggung, dan pilih kata-kata yang menunjukkan sikap saling menghargai. Yang ketiga itu bersikap ramah dan tersenyum. Tersenyum dan menyapa ketika bertemu orang lain, bahkan yang mungkin tidak dikenal, dalam bentuk kesantunan yang sederhana namun berdampak positif. Sikap ramah ini menciptakan lingkungan yang hangat dan nyaman. 4. Menghargai pendapat orang lain. Dengarkan ketika orang lain berbicara, terutama dalam diskusi kelas atau organisasi. Tidak memotong pembicaraan dan mempertimbangkan pandangan mereka adalah tanda kesantunan dan keterbukaan. Yang kelima itu mematuhi etika di media sosial. Di era digital, etika kesantunan juga berlaku di media sosial. Hindari menyebarkan berita yang tidak benar, komentar negatif, atau hal-hal yang dapat menyinggung orang lain. Gunakan media sosial dengan bijak. 6. Berpenampilan rapi dan sopan. Berpakaian yang pantas dengan sesuai
dengan aturan kampus, mencerminkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan lingkungan kampus. Penampilan yang rapi adalah bentuk kesantunan yang sudah dilihat. Yang ketujuh itu menjaga ketertiban dan kebersihan. Tidak merusak fasilitas kampus dan selalu menjaga kebersihan adalah bagian dari kesantunan sebagai mahasiswa. Menghargai fasilitas yang ada adalah bentuk penghargaan terhadap kampus. Menghargai waktu. Yang ke-8 itu menghargai waktu. Tepat waktu saat menghadiri kelas, rapat, atau kegiatan kampus menunjukkan sikap menghargai waktu orang lain. Kesantunan juga bercermin dalam komitmen untuk tidak membuat orang lain menunggu. Yang ke-9, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Jika melakukan kesalahan, segera minta maaf dengan tulus. Sikap ini menunjukkan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sebagai seorang mahasiswa. Yang ke-10 itu menolong dengan ikhlas. Membantu teman yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan adalah bentuk kesantunan. Sikap peduli dan sikap menolong menunjukkan nilai-nilai norma yang baik. Dengan menjadi mahasiswa yang santun, kita berkontribusi menciptakan lingkungan kampus yang harmonis, saling menghargai, dan positif. Kesantunan akan membuat seseorang lebih dihargai, disenangi, dan mencerminkan kepribadian yang baik. Baiklah, itulah tadi beberapa paparan materi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya paparkan bisa bernilai positif bagi teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.